Di sebuah kota kecil bernama Sukamaju, terletak sebuah sekolah menengah pertama, SMP, tua bernama SMP Negeri 1. Sukamaju, sekolah itu sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Dan meskipun bangunannya sudah direnovasi beberapa kali, masih banyak sudut sekolah yang tidak pernah tersentuh. Salah satunya adalah ruang kelas 303. Kabar tentang ruang 303 mulai tersebar dari mulut ke mulut sejak awal 2000-an. Konon siapapun yang masuk ke ruang itu akan menghilang tanpa jejak. Atau jika keluar, mereka bukan lagi dirinya sendiri. Pada tahun 2004, seorang guru bahasa Indonesia bernama Bu Sinta memergoki sekelompok siswa bermain di dalam ruang 303. Padahal seluruh kelas di lantai 3 gedung B itu sudah tidak digunakan sejak renovasi besar-besaran setelah gempa pada tahun 1998. Ketika Bu Sinta membuka pintu ruang 303, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Tidak ada meja, tidak ada kursi, hanya satu cermin besar yang tergantung di dinding belakang. Tapi yang membuatnya ketakutan adalah, dia tidak melihat bayangannya sendiri di cermin itu. Beberapa jam kemudian, Bu Sinta ditemukan pingsan di depan ruang 303, dengan kondisi mata memerah dan mulut terus menggumamkan kalimat tak jelas. Aku lihat aku, tapi dia bukan aku. Setelah kejadian itu, Bu Sinta tidak pernah kembali ke sekolah. Beberapa murid menyebut bahwa ia sempat menjalani rawat inap di rumah sakit JIP, dan akhirnya meninggal karena bunuh diri. Pada tahun 2010, sekelompok siswa kelas 3 membuat proyek dokumenter sederhana tentang mitos-mitos di sekolah mereka. Salah satu anggota kelompok, Andi, penasaran dengan cerita ruang 303. Ia berhasil membujuk dua temannya, Lina dan Fajar, untuk menyelidiki ruang itu secara diam-diam. Mereka masuk ke ruang 303 pada malam hari setelah acara latihan pentas seni. Sesuai kabar, mereka menemukan cermin besar itu. Lina mencoba mengambil foto di depan cermin tersebut, tapi kameranya rusak. Fajar ingin pergi, tapi Andi memaksa untuk tetap tinggal. Saat itulah cermin mulai berembun, dan pelan-pelan tulisan muncul di permukaannya. Siapa kamu? Andi entah kenapa menjawab, aku Andi. Dan cermin itu langsung retak. Keesokan paginya, Fajar dan Lina ditemukan pingsan di dekat tangga, sedangkan Andi menghilang. Dari penyelidikan polisi dan guru-guru, diketahui bahwa ruang 303 tidak pernah ada dalam arsip sekolah gedung B, memang pernah direnovasi, tapi tidak ada catatan tentang adanya ruang bernomor 303. Yang lebih aneh lagi, dari rekaman CCTV sekolah, meski biasanya mati saat malam, terdapat satu klip pendek yang merekam gambar Andi, sedang berbicara dengan seseorang yang tampak seperti dirinya sendiri, tapi dengan ekspresi wajah kosong dan bibir tersenyum terbalik. Orang tua Andi mengklaim bahwa anak mereka tidak pernah pulang, tapi juga tidak pernah dinyatakan hilang secara resmi. Sampai sekarang, nama Andi masih sering disebut oleh murid-murid baru sebagai korban cermin. Menurut cerita guru senior, cermin itu dulunya milik seorang murid bernama Nia yang meninggal di sekolah akibat kecelakaan saat membersihkan kaca di lantai 3. Tapi sebelum kematiannya, Nia dikenal suka melakukan ritual aneh menggunakan cermin, katanya untuk melihat masa depan atau mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Konon cermin itu adalah portal antara dunia nyata dan dunia bayangan tempat semua kepribadian gelap manusia hidup. Siapapun yang melihat dirinya di cermin itu dan menjawab pertanyaan siapa kamu dengan jawaban yang salah, maka bayangan itu akan mengambil alih dirinya. Bahkan sampai sekarang, beberapa guru masih melarang siswa naik ke lantai 3 gedung B setelah jam pelajaran usai, karena kadang terdengar suara ketukan dari dalam ruang kosong, seolah-olah seseorang sedang mencoba keluar atau masuk. Pada musim hujan tahun 2022, Aldo, seorang siswa pindahan dari Jakarta, mulai bersekolah di SMP Negeri 1 Sukamaju. Ia dikenal sebagai anak cerdas dan suka membaca buku-buku tentang mitos serta legenda urban. Ayahnya dipindahkan ke kota itu karena tugas pekerjaan sebagai pegawai dinas pendidikan. Aldo langsung merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan sekolah barunya.
Gedung utama sekolah terlihat tua, dengan cat yang mengelupas dan aroma lembab yang tidak menyenangkan. Tapi yang paling mencurigakan baginya adalah ketika ia bertanya, "Di mana letak ruang kelas 303?" Reaksi teman-temannya membuatnya semakin yakin bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Kelas 303? Itu nggak ada," jawab Dinda, teman sekelas Aldo sambil memandang ke lantai. "Maksudnya?" tanya Aldo heran. Beberapa murid lain hanya saling pandang tanpa menjawab. Hingga akhirnya, seorang guru senior, Pak Rudi berkata, "Ruang 303 itu sudah ditutup sejak lama, jangan dekati ya." Tapi Aldo justru semakin tertarik. Beberapa hari setelah itu, Aldo mencoba mencari informasi lebih dalam. Ia mulai bertanya pada Bapak Udin, penjaga sekolah yang sudah bekerja di sana selama lebih dari 25 tahun. "Masih ingat ruang 303?" tanya Aldo pelan. Wajah Bapak Udin langsung berubah. Ia menoleh ke kanan dan kiri lalu berkata dengan suara serak, "Anak muda, jangan cari masalah. Orang-orang yang pernah masuk ke sana, entah kemana mereka pergi. Ada yang hilang, ada yang gila, ada yang pulang tapi bukan mereka lagi." Ia lalu bercerita tentang beberapa kejadian misterius di masa lalu. Pada tahun 1996, seorang siswi bernama Nia meninggal secara misterius setelah ditemukan mengambang di kolam renang sekolah. Padahal saat itu sekolah tidak sedang jam olahraga. Pada 2004, seorang guru bahasa Indonesia bernama Bu Sinta menghilang setelah masuk ke ruang 303. Beberapa orang melihatnya terakhir kali menangis sambil berkata, "Dia bukan aku, dia bukan aku." Dan yang paling terkenal adalah kasus Andi pada 2010 yang menghilang saat investigasi bersama dua temannya. Yang tersisa cuma satu foto dari mereka, kata Bapak Udin, menunjukkan foto hitam putih yang disimpan di lemari kantor penjaga sekolah. Dalam foto itu terlihat 3 remaja berdiri di depan pintu ruang 303. Di belakang mereka, wajah Andi tampak terlalu jelas seolah-olah baru saja muncul dari dalam cermin. Setelah beberapa minggu menyelidiki, Aldo akhirnya memutuskan untuk menyelidiki ruang 303 sendirian. Ia membawa kamera GoPro, senter, dan catatan hasil wawancara dari Bapak Udin. Pada malam Jumat, saat sekolah sepi, Aldo berhasil masuk ke gedung B, yang konon sudah tidak digunakan sejak renovasi besar-besaran tahun 2008. Tangga menuju lantai 3, berdebu dan tangga kayunya berderit keras. Bau lembab semakin kuat. Akhirnya, ia sampai di koridor gelap yang hanya memiliki satu pintu. Ruang 303. Pintu itu tidak terkunci. Saat Aldo membuka pintu, ia langsung terkejut. Ruangan itu tidak seperti kelas biasa. Tidak ada meja atau kursi, hanya sebuah cermin besar yang bergantung di dinding belakang. Cermin itu sangat besar, menjulang dari lantai hingga langit-langit, dengan bingkai kayu yang sudah lapuk dan berukir simbol-simbol aneh. Aldo mendekat, hati-hati merekam semuanya. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin normal. Tapi tiba-tiba, bayangannya berkedip lebih lambat darinya. Aldo mundur cepat. Ia mencoba pergi, tapi pintu ruangan itu tidak bisa dibuka lagi. Gagal semua usaha. Saat ia menoleh kembali ke cermin, tulisan muncul di permukaannya. "Siapa kamu?" Aldo ingat pesan dari Bapak Udin. "Jangan pernah menjawab pertanyaan apapun yang ditanyakan oleh bayanganmu." Tapi rasa penasaran dan ketakutannya mulai menguasai. Ia pun menjawab, "Aku Aldo." Cermin itu mulai bergetar. Lampu di kepala Aldo padam. Dan ia terbangun di rumahnya pagi hari. Seolah-olah semalam hanya mimpi buruk. Tapi yang aneh adalah, ibunya bilang Aldo tidak pulang seminggu ini. Hari-hari berikutnya, Aldo terlihat normal. Ia tetap datang ke sekolah, menjawab soal dengan benar, dan berbicara layaknya dirinya yang biasa. Tapi Dinda mulai curiga. "Aku lihat Aldo beda," bisik Dinda kepada sahabatnya. "Matanya kosong, dia nggak pernah senyum lagi." Suatu hari, saat Aldo sedang pergi ke toilet, Dinda mengambil tasku dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah catatan harian Aldo, yang ternyata ditulis oleh 2 tangan berbeda.
Satu bagian ditulis dengan tinta biru, berisi pikiran Aldo sebelum masuk ke ruang 303. Bagian lain ditulis dengan tinta hitam, dengan kalimat-kalimat ganjil. Aku bukan Aldo. Aku hanya menunggu sampai dia bangun. Aku di balik cermin. Aku ingin keluar. Aku ingin menjadi manusia lagi. Dinda memutuskan untuk bertemu Bapak Udin. Ia menceritakan semuanya, termasuk foto yang sempat direkam oleh kamera GoPro Aldo. Meskipun rekaman itu rusak di tengah, ia masih menyimpan satu frame gambar. Aldo dan bayangannya sedang saling menatap. Bapak Udin menghela napas. Ada cara untuk mengembalikan jiwa yang hilang, katanya. Tapi harus dilakukan di ruang 303, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah melihat bayangan itu secara langsung. Dinda tahu risikonya, tapi ia tidak bisa membiarkan Aldo hilang begitu saja. Pada malam yang sama, Dinda masuk ke ruang 303. Ia membawa cermin kecil, lilin hitam, dan foto Aldo. Sesuai ritual yang didapat dari Bapak Udin, ia harus menghadap cermin besar itu dan mengucapkan nama Aldo 7 kali. Saat ia mengucapkan nama Aldo yang ke-6, lampu mati total. Bayangan Dinda di cermin mulai bergerak sendiri. Matanya berputar, bibirnya tersenyum terbalik, tapi Dinda tidak menyerah. Ia mengucapkan sekali lagi, Aldo, 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 Aldo. Dan tiba-tiba, seseorang muncul dari cermin. Itu adalah Aldo, tapi tubuhnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Terima kasih, dia sudah ambil tempatku. Dinda terjatuh ketika ia sadar Aldo sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah cermin itu, yang kini retak di tengah. Beberapa hari kemudian Aldo kembali seperti biasa. Senyumnya kembali hangat dan ia tidak ingat apa yang terjadi. Namun Dinda mulai berubah. Ia menjadi pendiam, jarang bicara dan kadang-kadang menggambar simbol-simbol aneh di buku catatannya. Sampai suatu hari, Bapak Udin menemukan secarik kertas di loker Dinda yang bertuliskan, Aku sudah di sini. Terima kasih telah memberiku tubuh. Sejak saat itu, Dinda tidak pernah terlihat lagi. Namun, jika kamu pergi ke SMP Negeri 1 Sukamaju di malam hari, konon kamu bisa mendengar suara ketukan dari dalam ruang 303. Dan jika kamu berani masuk, mungkin kamu akan melihat 2 bayangan di cermin itu. Satu milikmu dan satunya lagi milik dia. Jika kamu mendengar suara ketukan dari dalam ruang 303, jangan pernah menjawab, karena siapapun yang menjawab akan diminta untuk masuk dan menggantikan posisi seseorang yang sudah pergi.